saya akan coba membahas tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51 menjelaskan tentang perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Perumpamaan ini berbicara tentang pentingnya berjaga-jaga dan memiliki karakter kesetiaan dan kebijaksanaan. Perumpamaan ini berlaku untuk masa sekarang dan juga masa yang akan datang, atau yang kita sebut dengan second coming. Dalam perumpamaan ini ada dua orang disebut hamba. Yang pertama, hamba yang baik dan bijaksana. Yang kedua, hamba yang jahat. Seorang hamba dalam bahasa Yunani disebut doulos, artinya budak, pelayan. Yang pertama, hamba yang baik dan bijaksana. Hamba ini diangkat oleh tuannya untuk memberi makan orang-orang pada waktu itu, karena tuannya akan pergi keluar. Dia pun melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang baik, sekalipun tuannya sedang tidak ada bersama mereka. Hamba ini tahu persis posisinya sebagai apa dan harus melakukan apa, sekalipun tuannya tidak ada bersama dengan mereka. Hamba yang baik dan bijaksana berani berkata tidak jika tidak, iya jika iya. Dia melakukan sesuatu dengan perintah tuannya. Dia melakukan pekerjaannya bukan karena ingin pujian atau perhatian, tapi karena loyalitas terhadap pekerjaannya. Dia setia dalam perkara yang kecil karena dia tahu bahwa dia akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Apa berkat untuk hamba yang setia dan bijaksana? Dalam Lukas 12 ayat 44 mengatakan, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wow, luar biasa. Diangkat jadi pengawas. Berkat bagi yang setia dan bijaksana, levelnya naik, jabatannya naik, tanggung jawabnya naik, pokoknya semuanya naik, termasuk income dan juga kesejahteraan. Seperti Yusuf, dia diangkat menjadi pengawas di rumah Potifar, tetapi bukan untuk mengawasi istrinya. Yang kedua, hamba yang jahat. Hamba ini dipercayakan untuk mengatur rumahnya dan meresponi dengan baik pada saat menerima tugas dari tuannya. Namun setelah tuannya pergi, berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan. Dia berpikir bahwa tuannya akan meninggalkan mereka dengan waktu yang lama, sehingga ia melakukan sesuka hatinya di rumah itu. Apa yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini? Perbuatan hamba ini sangat tidak terpuji. Ia memukul hamba yang lain, makan dan minum bersama dengan pemabuk-pemabuk. Namun tanpa dia sadari, tuannya datang dan ia pun kaget-kaget. Hamba yang jahat ialah hamba yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Hamba yang berpura-pura rajin. Hamba yang tidak sesuai perkataan dan tindakannya. Hamba yang bekerja karena ada tuannya. Hamba yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya bagi hamba yang jahat, dalam Lukas 24 ayat 51 mengatakan, Tuhan itu akan membunuh dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik.
membunuh. Dalam bahasa Yunani dikotomeo, yang artinya memenggal, memotong-motong. Berbicara akan memberikan hukuman yang berat. Secara harafiah, bahwa Tuhan ini akan mengucilkan atau mengadakan pemisahan dari tengah-tengah sesamanya. Sehingga dia tidak dapat memiliki apa-apa. Bahkan dia dihukum. Apakah saudara hamba yang baik dan bijaksana? Atau saudara hamba yang jahat, yang suka cari muka dalam pelayanan atau pekerjaan saudara? Hanya saudara yang tahu. Saya simpulkan, Tuhan telah memberikan kita talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Lakukan tugasmu dengan sesuai dengan apa yang dipercayakan kepadamu. Percayalah, Tuhan akan mengangkat engkau to the next level. Seperti Tuhan mengangkat hamba yang baik dan yang bijaksana. Jadilah hamba yang baik dan bijaksana dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.